Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut, tadi udah perbankan, sekarang kita akan lanjut bahas di batubara ya. Nah, ini kurang lebih ada 3 tambah 3, 6 tambah 3 kurang lebih ada 9 saham ya, gitu. Oke, so kita start dulu untuk Adro. Nah, ini apakah ada gap-gap ya? Nah, tadi ada yang message ya, 1970. Oke, so simple lagi nih. Apapun itu, 3-5% teman-teman ukur nih. Turun, langsung buang dulu. At least teman-teman tahu saya lossnya berapa. Daripada nanti dikarungin lossnya belasan persen, nambahin dosa di akhir tahun gitu ya. Jadi biar kita coba cari sama-sama fokus untuk dapetin saham-saham yang naiknya konsisten dan juga tidak mengganggu teman-teman gitu ya. Oke, so untuk Adro ya, kita masuk ke batubara. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari structure nih ya, biar nggak bingung, sebenarnya ini strukturnya bagus banget ya. Nah nih di sini ya, bottomnya udah confirm, naik lagi sedikit, turun gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat sebenarnya ya, kalau kita bikin sebuah satu area yang penting, nah ini sekarang dia adalah di area pentingnya. Kenapa? Di sini ada yang perubahan yang namanya dari yang jadi dari yang dulu resisten sekarang menjadi yang namanya support gitu ya. Dia berubah batas nih. Yang tadinya jadi batas atas jadi batas bawah. Inilah yang kita sebut sebagai area pentingnya di sini, gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lihat di sini? Yang pertama, simpelnya, jangan sampai Adro itu turun di bawah 1860. Karena kalau dia turun ke bawah, ini akan jadi downtrend. Begitu ya. Kenapa Mas? Ya ini ada yang harus di-retest. Di mana di area 1765 sampai 1805. Kurang lebih gitu ya. Itu simpelnya. Kalau teman-teman mau lihat bener-bener structure yang terbentuk. Oke. Kalau misalnya kita lihat lebih dekat di sini teman-teman ya, masih sama sebenarnya penjelasannya. Area 1900 ini memang harus diklaim. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa konsistensi daripada harga Adro itu masih mengikuti strukturnya yang masih naik. Gitu ya, atau kita bilangnya market structure-nya masih naik. Secara price action dia masih naik juga. Nah, kalau kita ngelihat harganya masih tertekan besok, dan justru si bro ini turun di bawah 1850 misalnya, nah ini kita ngelihat ya potensi ada penurunan lanjutan daripada si Adro. Jadi yang buat tadi Mas aku nyangkut di 990, masih ada potensi untuk kembali minusnya nambah gitu ya. Nah bukan nakut-nakutin tapi antisipasi lah teman-teman untuk penurunannya. Nah kenapa? Karena ya kalau misalnya Adro bisa naik lagi di atas 1900, ini oke banget untuk creating yang namanya bener-bener higher lows ya sebelum harganya dibawa naik lagi. Tapi ya ini kita tinggal lihat asingnya udah pada jualan apa belum. Gitu ya. Jadi tetap dua skenario seperti biasa yang Mas Emon jelaskan, naik dan turun. Kalau turun apa yang harus teman-teman antisipasi, kalau misalnya naik, teman-teman jual di harga berapa gitu ya. Nah, oke. So, yang harus teman-teman lihat berikutnya adalah oke, ini ya, foreign flow ya. Nah, untuk foreign flow-nya untuk si Adro, ini udah Adro. Nah, oke, untuk Adro. Nah, ya selama kita melihat dia konsistensinya masih merah gitu ya, asingnya masih jual-jual terus bertahap ya, kita akan melihat sebenarnya ya potensi untuk dia lebih turun ya tetap ada gitu kan. Kenapa? Karena di sini aja udah kelihatan gitu, tanpa kita ngelihat lebih jauh ke bandarmologinya aja kita udah bisa lihat bahwa memang asingnya masih banyak buang dan buangannya konsisten gitu ya. Jadi dia buang, tiba-tiba masuk, terus besoknya dibuang-buang lagi, masuk lagi, buang, kemarin koreksi untuk dibuang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi udah mulai aware kita ya teman-teman ya. Oke, asingnya udah buang, coba tahan dulu, coba teman-teman kembali lagi tadi yang nyangkut di 1990 misalnya. Mas Emon sih simpel aja, resiko 5%, cut. Berarti nggak sesuai dengan ekspektasi ya teman-teman ya. Jadi daripada nyangkut 10%, dah nggak apa-apa, realize dulu deh. Lossnya 5%, kalau misalnya teman-teman merasa, aduh mentalku udah nggak kuat, nggak apa-apa, stop dulu aja. Tapi mau belajar trading, trading lah di satu lot gitu ya. Jadi apa? Jadi ilmunya tetap dapat, tapi portonya udah tetap terjaga gitu. Oke ya, gitu ya teman-teman ya.
aku mulai kesini mulai melihat lah, kayaknya sudah mulai terjadi ya yang namanya retail-retail tuh udah mulai kecapean gitu dalam di saham ya. Kenapa? Karena dibeli selalu turun, dijual naik lagi gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, welcome to the club ya. Jadi memang sedikit agak susah, khususnya teman-teman yang main di saham-saham konglo yang goreng-gorengan begini juga gitu ya. Semi-semi lah. Gitu ya. So next untuk Dewa. Ya, aku Mas Emon sih sebenarnya ngelihatnya ya bagus banget buat yang udah dapat di bawah, tinggal di hold gitu kan. Kenapa ya? Karena ini potensi masih naiknya sebenarnya masih ada kalau kita ngomongin yang namanya structure yang terbentuk di sini ya. Ini masih benar-benar bagus sebenarnya buat yang dapat di harga bawah. Tapi buat kalian yang dapatnya di harga atas, ini nggak tahu aku, Mas Emon nggak tahu teman-teman nyangkutnya tuh di harga berapa. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman melihat ada penurunan di bawah 408, ini ya potensi penurunan lanjutan daripada si Dewa tuh akan jauh lebih besar gitu teman-teman ya. Nah, untuk yang namanya Dewa, sekarang kita lihat, oh iya nih, masuk lagi 34M, gitu kan. Ibaratnya ya naik lah dibandingkan kemarin gitu kan, untuk foreign flow-nya. Ya tapi ya ini, menurutku apa? Menurutku, hati-hati jika teman-teman melihat yang namanya harga ya, kita pakai logika bener-bener paling sederhana deh ya. Teman-teman lihat harganya udah kayak apa, ini udah kayak naik gitu ya. Dan ini tinggal dilihat harganya udah berapa kali naik nih. Oh ternyata sampai puncaknya sudah 400%. Oke, gitu aja. 400% dari berapa? Dari tanggal 10 April ya, kurang lebih 7 bulan lah ya. 7 bulan naiknya 400%. Nah, tinggal kepada teman-teman, tinggal lihat lagi. Apakah sebenarnya saya bijak memilih Dewa di harga 400? Itu kembali ke teman-teman ya. Tapi ya based on structure sebenarnya, kalau misalnya harga 408 ini bisa direspon lagi naik, ya ini tetap masih bisa naik gitu ya. Tapi tergantung ini siapa yang mau naikin harganya. Apakah asingnya? Kita nggak tahu. Udah mulai ada inkonsistensi daripada asingnya untuk beli gitu ya. Meskipun sebenarnya based on accumulation di sini kita melihat masih net foreign flow ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berkaca juga dari price action yang terjadi ya, berdasarkan candlestick di sini 452, tekanan jualnya udah mulai tinggi, 434 udah mulai gagal dan tidak berhasil diklaim kembali harganya, dan sekarang kita melihat sudah mulai kesulitan yang namanya Dewa untuk mempertahankan harga di atas 408. Jadi kalau teman-teman melihat besok yang namanya Dewa untuk koreksi, ya ini akan sangat wajar dan harus diantisipasi. Next penurunan harganya berapa mas? Jika dia memang turun dan closingnya memang cukup kuat gitu ya, candle-nya solid, ya teman-teman akan melihat yang namanya pergerakan di bawah 364 untuk retesting area supportnya. Gitu ya. Gitu. Oke. Terus apa nih? Terus begitu ya. Jadi potensi naik tetap ada kalau memang si Fibo 1,618-nya itu tetap direspon. Tapi kalau enggak, antisipasi ya untuk penurunan lanjutan. Jadi buat teman-teman yang tadi tuh yang punya di Dewa, coba ditelaah lagi kenapa beli Dewa, dilihat lagi historical chart-nya, dia kurang lebih setahun ini naiknya berapa. Jadi fokusnya bukan pada sahamnya, tapi fokusnya pada sayanya gitu ya. Apakah keputusan saya ini tepat atau enggak, itu kembali ke teman-teman gitu ya. Nah, untuk dari Dewa, kayak gitu ya kurang lebih ya. Jadi Mas Emon bener-bener akan sedikit menekankan lah kepada teman-teman, cari tahu alasan kenapa saham itu dibeli gitu ya. Entah itu based on harganya, terus kemudian mulailah dari melihat secara teknikal, lihat harganya itu udah naik berapa selama setahun ini. Itu aja teman-teman udah bisa terhindar dari yang namanya nyangkut. Asli dah. Gitu ya. Itu aja paling simpel. Jadi teman-teman ada yang rekom saham langsung lihat, wah harganya udah naik nih, kurang lebih setahun 100%, apa iya mau beli? Gitu ya. Jadi ya hopefully teman-teman retail semakin pintar dan semakin sulit untuk dijebak dengan saham-saham seperti ini ya. Gitu. Ya kalau udah dapat di bawah gimana mas? Ya udah happy cuan, tinggal di hold aja. Gitu. Jadi different perspektif ya. Kalau buat yang udah telat, jangan mudah terpancing. Dan next kita akan bahas untuk PTBA ya. Nah,
Untuk PTBA, teman-teman, apa yang harus dilihat di sini? Untuk PTBA, ya ini sebenarnya agak cukup sulit untuk ngebahas saham seperti ini ya, gitu. Ini memakan waktu yang cukup lama, dan kita akan coba pakai time frame yang lebih besar ya, time frame-nya ya. Jadi kita pakai weekly chart di sini, ya teman-teman, kelihatan sebenarnya di sini itu ada beberapa area lah ya yang cukup relatively penting. Ntar ya, di sini sama di kayaknya Mas Emon coba perbarui ya chartnya ya. Ini yang pertama satu di sini ya. Oke, and then kedua tuh kurang lebih di sini. Terus kalau misalnya kita pakai, kalau dia wait ya, sini gap, di sini harga berapa nih? Di sini harga 2250, oke. Terus di bawahnya lagi. Jadi bentar ya teman-teman ya, ini Mas Emon coba rubah chartnya biar lebih bisa kelihatan untuk price actionnya. Nah di sini kita lihat bottomingnya sebenarnya udah di area harga 2250 ya. Terakhir nih ya, support terakhir yang disentuh based on weekly time frame ya, 1W itu 1 week. Nah jadi untuk pergerakan daripada PTBA, kalau kita pakai weekly chart ya, candle-candle 1 minggu, nah di sini sebenarnya potensi untuk dia nyentuh area supportnya lagi masih ada gitu ya. Nah mungkin untuk sedikit melihat ya, based on daily-nya, nah di sini teman-teman udah melihat yang namanya penurunan daripada si PTBA. Jadi ya akan wajar sebenarnya untuk teman-teman kita akan melihat PTBA kembali koreksi lebih dalam gitu ya. Sesimpel itu. Meskipun bang, tapi sampai PTBA bagus. Yes, tapi sepertinya ya industri batu bara ini kayaknya cukup akan tampak tertekan gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat ya harga batu bara sebenarnya udah mulai naik gitu ya. Tapi ya di sini nih yang sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya mau coba masuk, tunggulah di 2200-an gitu ya. Ini area yang relatively lumayan murah gitu kan. Bentar ya, ini agak susah soalnya ya. Banyak banget gap-gapnya. Coba one month ya. Nah, jadi akan sangat lebih mudah nih kalau kita pakainya monthly time frame ya. Jadi teman-teman lihat nih, semuanya chartnya ya, karena ini dari 2010 ya. Ini time frame dari 2010, teman-teman lihat di mana di mana saham yang berhubungan dengan batu bara itu dia adalah siklus. Nah, di sini kita bisa lihat peak-nya sama di mana 2022, 2018 dan 2010 gitu ya. Dan kita teman-teman bisa lihat juga nih. Oh, ini udah masuk nih area-area bottom-nya gitu. Jadi sebenarnya tinggal tunggu sedikit, ya sedikit agak lebih lama ya untuk si PTBA, tapi udah mulai lihat nih. Kalau melihat monthly-nya dari bulanan, itu kelihatan bahwa sebenarnya area bottoming-nya itu di 2040. Jadi kalau teman-teman punya metode investasi yang cukup panjang berbulan-bulan, apakah cocok masuk PTBA? Ya kurang lebih cocok gitu ya. Ini potensial koreksinya lagi sekitar 9%. Untuk apa? Untuk ambil sebenarnya dividen investing gitu ya. So basically kayak gini untuk PTBA, tapi supaya lebih jelas ya, on daily time frame-nya ya kita ngelihat memang potensi koreksi lanjutan ya si bro ini ke 2250 ini masih akan terjadi ya. Jadi memang agak kecil ya, tapi hopefully kelihatan nih. Nah tuh, ini ya, ini masih akan solid terjadi gitu ya. Nah untuk PTBA itu, nah emang sahamnya agak sepi ya. Jadi kalau emang suka batu bara dan emang investnya jangka panjang untuk dividennya yang cukup besar itu ya teman-teman ngelihat memang masih konsisten lah ketika dia memang turun gitu ya. Ini masih banyak turun, jadi sebenarnya masih mix. Tadi ya mungkin ngambilnya di 2000 pas, itu akan jadi sebuah area yang sangat-sangat bagus untuk teman-teman mungkin jadi jangka panjang ya, mungkin dari Desember, Januari, Februari, Maret, ketika full year-nya ya, ketika full year-nya dikasih tahu dan wah mereka akan dia ada RUPS untuk pembagian dividen, ya mungkin teman-teman akan dapat mungkin dalam 4 bulan ya mungkin gainnya sekitar 20-30% gitu ya dalam kurun waktu mungkin 4 bulan. Jadi gitu ya. Karena apa? Karena mereka cyclical, dan juga kalau teman-teman sabar ya di sini ada yang namanya gap yang harus dan wajib ditutup. Jadi ini cepat atau lambat ya gap ini akan harus dipenuhi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi cukup kompleks, tapi
semoga teman-teman dapat gambarannya gitu ya. Oke, so next untuk AADI ya, yang sedikit cukup melelahkan mungkin ya bagi teman-teman yang punya untuk di AADI, tapi ya seperti itu ya, kita nggak ada yang tahu kenapa dia bisa terjadi gap seperti ini ya. Ini pasti dari pagi. Sebenarnya inilah yang Mas Emon sebut sebenarnya stochastic flow tuh kadang ya begitu ya teman-teman ya, udah ngasih sedikit ya, kalau misalnya memang tekanan jualnya besar, nah langsung cetek, langsung gapnya gede banget gitu ya. Iya begitulah, welcome to the club ya untuk begini ya teman-teman ya. Jadi ini agak sedikit ngecoh ya untuk si investor AAD ya, ini juga naik turunnya, ya aku ini gede banget turunnya 8% untuk sekelas AADI. Tapi memang secara historical teman-teman juga sering melihat lah untuk saham-sahamnya Thohir tuh seneng banget ngasih gap ya. Nah terus apa nih? Nah ya ini kalau teman-teman ngeliat gini ya, ini ada potensi lanjutan turun nggak? Ya ini ada gitu ya. Kenapa ada? Ya karena memang di sini teman-teman ngelihat sudah yang namanya koreksi dan udah kebentur gitu ya. Ini tak hide dulu ya. 0 ini 0,61 0,5 matiin aja. Oke, 2 boleh. Oke. Good. Gini ya. Jadi untuk next pergerakan harganya ya teman-teman akan lihat nih. Ini karena kuat ya. Jebol Fibo 1,618, ya ini akan terkoreksi lebih dalam ya. Next targetnya kemana? Ke 7.800. Gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ini sebenarnya sejalan. Harga turun, stochastic flow juga turun, tinggal satu konfirmasi lagi. Apakah asingnya buang lebih banyak? Jika asingnya buang lebih banyak, ya ada potensi. Buangnya jauh lebih gede ya. Jadi tiba-tiba nih surut langsung, ya bisa jadi besok kembali akan turun gitu ya. Jadi kita coba berekspektasi ya teman-teman ya. Kalau misalnya buangannya ada gap, biasa memicu lah untuk orang-orang tuh kembali, wah gila nih ini gak bener nih harganya nih. Wah turun nih, panik nih gitu ya. Jadi itu mungkin nggak akan bisa dihindarkan ya teman-teman ya. Jadi untuk AADI mungkin kita akan ngeliat besok kembali penurunan harga karena ini udah mix banget ya, dan ini buangannya juga relatif gede, harganya juga turun. Tinggal dilihat ya, mungkin AADI ya karena karena harganya cukup bikin pusing ya. Kita coba untuk AADI ya, kita lihat bandarmologinya sedikit. Oke, retailnya banyak banget ya di sini, retail semua bahkan ya, YP, XL, OD retail, XC, BCA, DH tuh kayaknya OCBC ya, kalau nggak salah DH ya. Oke, Sinarmas, oke, KK dan CD ya kurang lebih yang buang langsung PD, Aku, YU, CC ya. Ya cukup sulit lah teman-teman ya untuk yang di AADI ya. Mas Emon nggak tahu nih ya. Oh, AADI X date sudah jelas gitu ya. Jadi ini salah satu ya buat yang suka-suka sektor-sektor batubara, X date ini memang apa? Memang tempatnya jualan saham. Jadi kayak tadi tuh PTBA tuh itu juga X date ya, sama case-nya. Baru inget. Jadi kalau mau beli saham yang bagi dividen gede, belinya pas dia udah jatuh sejatuh-jatuhnya. Beli di situ, ditahan, nanti dia naik 20%, dapat bonus dividen. Jadi kalaupun teman-teman emang ngincer dividennya, ya misalnya nih punya dari bawah sini ya. Nih, Mas Emon hapus ya. Oke, let's say gini caranya kalau misalnya teman-teman mau ambil yang namanya dividen investing. Oke, saya sudah dapat ketika harganya masih dalam fase akumulasi di sini. Misalnya di harga ini ya, di harga 6.825. Nah, kalau teman-teman di sini nggak mau jualan, itu juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau dia turun ke sini, ini tidak berefek pada portofolio teman-teman. Jadi it's a good thing kalau teman-teman beli early ketika harganya sudah sejatuh-jatuhnya dan tidak ada orang yang sama sekali ngomongin. Gitu ya, karena kita early ya, dianya turun lagi di sini, ya kan? Terus apa? Teman-teman dapat dividen, teman-teman entry lagi, tambahin muatan lagi, harganya naik lagi, X date lagi, turun lagi, teman-teman dividennya makin
banyak tapi nggak pernah loss gitu ya. Salah satu lah untuk permainan di saham-saham yang berhubungan dengan batu bara gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Jadi hati-hati ya kalau udah main X-date ya, ada dividen-dividen, jangan dikejar ya. Oke, gitu ya untuk ADI ya. Next Harum ya. Ups. Nah, untuk Harum berikutnya nih. Nah, untuk Harum sama ya, masih tertekan. Teman-teman harus perhatikan ya besok itu untuk 965 apakah bro ini bisa koreksi lagi ke bawah gitu ya. Karena di sini kalau misalnya dia nggak bisa bertahan, maka teman-teman lihat potensi berikutnya penurunan sampai ke 900 ke harga 900 gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan nih di sini nih. Gitu ya. Jadi ya harapannya sih sebenarnya karena dia sudah sangat-sangat oversold di sini ya. Kita berharap dia dalam ya mungkin 1-2 hari lagi untuk golden cross supaya melihat pergerakan harganya kembali naik gitu kan. Tapi ya itu, kalau nanti 95-nya justru teman-teman ngelihat, wah ini koreksinya gede nih. Ini potensi turunnya gede. Jadi harapannya sebenarnya kalau bisa, nanti ketika di 965, itu kalau kita ngelihat candle-nya justru naik, nah ini mungkin ada potensi lah sideways di sini ya. Tapi kalau misalnya 965-nya itu ketembus, nah ini sulit nih. Kenapa? Karena ini beberapa area yang cukup penting gitu ya. Pernah beberapa kali di testing. Oke. Nah, terus kalau misalnya teman-teman lihat untuk si Harum ya, nah, ini juga sudah mulai jualan ya. Jadi cukup ditinggalkan juga nih. Energi seperti batu bara gitu ya. Oke, itu untuk yang namanya Harum. Apalagi sih? Indi ya. Nah, untuk Indi, INDY. Nah, untuk Indi juga sama. Masih koreksi teman-teman ya. Bukan berarti saham Indi itu nggak bagus, bukan. Tapi kalau misalnya memang market lagi ngomong, ya ini lagi turun, ya menurut Mas Simon jangan dilawan gitu ya. Biarkan dia, kalau mau turun silahkan dia turun gitu. Nah di sini sama ya, kalau nanti teman-teman juga udah nge-spot nih, oh stochastic slow-nya nih turunnya gede nih ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti memang dia turun ke bawah, ya memang ini harus teman-teman ekspektasikan gitu. Jadi diantisipasi kalau memang pergerakan harganya nanti turun gitu ya. Nah, jadi untuk sebenarnya case-nya gimana Mas kalau misalnya dia nggak turun? Nah, ini kita lihat di sini ya, beberapa kali memang untuk area 1790-nya memang seringkali diuji sebagai area pernah jadi resisten gitu. Jadi ya kalau misalnya besok harganya bisa ketahan di 1790, nah berarti kita tahu nih untuk price action yang dari si Indi itu harganya dijaga untuk tidak tembus dari 1790 dan kita bisa nganggep si 1790 ini sebagai area support yang kuat gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi, yang namanya support daripada si Indi itu nanti turun ke bawah, nah ini ceritanya jadi beda. Tandanya apa? Tandanya bro ada potensi lagi untuk menyentuh di area 1645. Yang mana di situ pernah meninggalkan gap nih ya. Pernah meninggalkan gap di sini. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, kalau dia breakdown ke bawah, kita lihat ada potensi lah dia untuk kembali koreksi. Jadi paling enggak kita lihat dari dari foreign flow, sorry ya, untuk Indi masih jualan gitu ya. Jadi bukannya kita ngelihat harga koreksi asingnya masuk, tapi kita lihat asing keluar, harganya juga di bawah turun. Tandanya memang both ya dari domestik ya, dari domestik maupun dari foreign atau asing sama-sama jualan barangnya. Jadi sangat make sense kalau kita ngelihat harganya turun lumayan dalam gitu ya teman-teman ya. Itu untuk Indi. Oke? So next untuk BSSR ya. Nah untuk BSSR apa yang di sini kita lihat teman-teman, ini juga sama, nggak tahu untuk XDate apa enggak, tapi ya seperti biasa ya untuk saham-saham batubara kalau misalnya dia bagi dividen juga sama ya kayak gitu. Iya kah? Ada yang terlewat? Iya habis BSSR ya. Jadi thank you yang udah ngingetin. Jadi ya tetap ini potensi kalau doji tergantung nih ya, tergantung apakah dia sebenarnya bisa kita jadikan support atau enggak. Nah, ini tergantung ya. Di 3920 kalau misalnya bisa mantul ya nggak tahu juga, probability-nya mungkin agak kecil. Ya kalau teman-teman lihat di sini stochastic slow-nya masih kebuka lebar ya. Nah nih.
Jadi lanjutan koreksi juga masih ada ya. Tetap hati-hati, jangan dimainin ya saham-saham begini ya. Gitu. Jadi stay safe teman-teman ya. Dan ini juga ya agak-agak mati gitu sahamnya ya, nggak kemana-mana. Jadi lebih baik dihindari gitu ya untuk BSSR. Nah terus tinggal dilihat nih. Ya ada akumulasi ya, tapi relatif kecil. Menurut Mas Emon juga agak kurang menarik. So nextnya kita bahas ADMR ya. Nah untuk ADMR ya, nah itu ya kalau yang nyangkut, nah udah sulit kalau menurut Mas Emon ya. Kenapa ya? Karena nyangkutnya udah belasan persen tuh potensinya gitu ya. Jadi kalau Mas Emon sih bilangnya kalau udah nggak yakin nyangkut masih 3-4%, hati dak dikduk ya sudah, buang aja sahamnya gitu ya. Kita cari kesempatan yang lain. Oke? Nah nextnya untuk ADMR ini juga sebenarnya sudah kelihatan ya roman-roman mau turun. Kenapa? Karena 1400-nya udah nggak mau dia klaim gitu. Jadi sebenarnya salah satu kegunaan daripada market structure ya, kita bisa tahu nih, kita bisa lebih sensitif dan punya feeling, wah ini kayaknya nggak mampu lagi nih naik ya. Ya itu dibuktikan dengan apa? Dengan ketidakmampuan sebenarnya dari yang namanya 1460 tuh nggak mampu lagi dibawa naik. Nah, jadi karena kita melihat memang area Fibonacci retracement di sini ya, di 0,618, di sini juga ada beberapa kali sebagai area support dan pernah jadi resisten, relatif kurang cukup bagus areanya, dan teman-teman juga lihat ya di respon masuk adanya demand di sini. Ketika harga ditarik ke bawah, demandnya masuk lagi, tapi ya tidak menutup ya yang namanya harga daripada ADMR itu untuk tetap turun. Jadi tetap antisipasi untuk penurunan lanjutan daripada ADMR ke 1205 gitu ya. Sama ini tinggal kita lihat kalau memang foreign-nya di sini sama sekali tidak melakukan yang namanya inflows ya atau akumulasi, ya potensi lanjutan penurunannya itu ada. Ataupun kalau misalnya teman-teman lihat dia naik, ya ini naik karena emang terlalu banyak retail atau domestik lah kita bilangnya ya yang masuk gitu ya. Tinggal kita lihat dari foreign flow ya untuk ADMR. Nah, kita di sini lihatlah mix ya. Ada inkonsistensi daripada antara asingnya mau masuk atau mau jual ya, ditunjukkan dengan sebenarnya biru merah gitu ya. Dalam artian ya beli jual gitu. Susah diambil kesimpulan, dan juga teman-teman lihat ya akum buangnya gede langsung akum lagi. Jadi coba dipantau dulu nih ya, tetap ada potensi untuk dia kembali turun ke bawah gitu ya. Ya kalau misalnya breakdown di bawah 1225 maka ya ke 1260 ya. Ke 1200 ya di sini ya. Ini 1200 ya, 1195. Ntar aku 1200 gini ya kurang lebih. Gitu, oke. Untuk ADMR jadi masih sedikit agak korektif ya. Bukan agak korektif, sorry. Koreksi ya, masih sedikit banyak kita lihat sudah mulai mengalami pelemahan ya. Indikatornya juga, price actionnya juga. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya. Oke, next yang terakhir Seger ya. Ini nggak, Mas Emon jujur aja nggak tahu ini Seger tuh termasuk batubara apa enggak. Nggak tahu juga sahamnya sebenarnya ya. Tapi ya balik lagi based on technical sebenarnya simple. Teman-teman tinggal lihat, oke dari tanggal 15 Oktober sudah naik 69%, koreksinya sudah 20-an%. Tinggal kita tarik kalau misalnya mau pakai Fibonacci retracement. Nah, simpelnya, wah udah turun di bawah area 474 nih. Ini area Fibonacci golden ratio-nya. Kalau misalnya mau lebih jelas sedikit, tinggal kita coba lihat ya area 0,5-nya atau setengahnya. Nah, di sini memang direspon ya. Jadi seandainya dia naik mungkin terbatas ke 474, tapi ya menurut Mas Emon ya kelihatan banget sulit untuk naik. Kalaupun naik mungkin dikasih sedikit sebelum harganya dibawa turun kembali gitu ya. Sampai ini kok juga dibalik sih ya relatif lah sama ya gitu ya. Jadi Esger simple ya, oh udah naik 60%, 70%, baru koreksi 20%, apakah teman-teman masih mau ngikut?
Terus lihat juga ya historicalnya memang begini ya, terombang-ambing begini. Tuh, jadi iya cukup sepertinya momentum sementara ya. Jadi ya balik lagi, sorry. Kalau misalnya diomongin dari stochastic slow ya ini sudah oversold. Potensi untuk rebound ada nggak? Ini ada pastinya. Tapi ya itu, apakah teman-teman suka melihat saham yang sudah koreksi, yang sudah naik 70-an% gitu ya. Dan ya kalau misalnya memang ini harga 444 jadi support, ya tetap nggak ketutup kemungkinan untuk yang namanya SGR untuk kembali lagi naik gitu ya. Ini kalau misalnya, aduh mas kok kayak beresiko, ya sudah jangan dibeli gitu ya. Oke, kurang lebih begitu. Terus kemudian SGR. Nah ini juga kan sebenarnya eh, inkonsisten lah gitu ya. Jadi beli jual beli jual beli jual. Ternyata teman-teman lihat nih ya, untuk panah yang ke bawah ini berarti menandakan sebenarnya ya kalau misalnya di jaringan line chart dia sudah menurun nih untuk kalau ngomongin net accumulation-nya gitu kan. Berarti ya sedang mengalami fase distribusi seperti itu teman-teman ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya untuk bahasannya dari saham batubara. Jadi kayak gitu ya.